Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan mingguan di channel Gereja San Barto. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah sering mendengar tentang orang yang kerasukan, dan juga kita sudah sering mendengar bagaimana orang yang kerasukan itu, roh yang ada di dalam orang itu diusir dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita semua sering mendengar, dan mungkin ada juga yang kita alami atau yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana nama Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh memiliki kuasa yang sangat besar, bahkan setan-setan pun sangat takut kepada Dia. Dan dalam Injil hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28 mengisahkan kepada kita bagaimana setan yang merasuki seorang di dalam rumah ibadat di Kapernaum begitu ketakutan ketika mendengar pengajaran Yesus di dalam rumah ibadat. Apa yang menarik saudara-saudariku yang terkasih lewat Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini? Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus itu begitu mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa, bahkan dikatakan setan-setan pun takut kepadanya. Ketika Yesus memerintahkan untuk keluar dari diri orang itu, setan itu langsung keluar. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa Yesus itu penuh dengan wibawa dan kuasa ketika mengajar dan bahkan ketika mengusir roh-roh jahat? Karena memang Ia sendirilah firman Allah itu. Dan firman Allah itu, saudara-saudariku yang terkasih, memiliki kekuatan. Tentu kita semua mengamini ini. Dan mengapa ketika sabda itu menjelma dalam diri Yesus, orang-orang bisa merasakan kewibawaan itu, merasakan kuasa itu? Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging, itu tidak hanya mengatakan bahwa firman itu hanya sebatas daging seperti kita ini, tidak. Tetapi halnya mau mengatakan bahwa ketika firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, seluruh kebenaran firman itu terungkap dan sungguh-sungguh menjadi daging di dalam pribadi Yesus secara total. Artinya saudara-saudariku yang terkasih, ketika firman itu telah menjadi manusia, firman itu sungguh-sungguh tampak di dalam seluruh hidup Yesus, di dalam perkataan, di dalam kehendaknya, di dalam tindakannya. Itulah mengapa Yesus itu sungguh-sungguh memiliki kuasa dan wibawa ketika mengajar dan bahkan ketika mengusir roh-roh jahat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya ada dua ekstrim. Yang pertama, ada orang yang memang tidak percaya akan keberadaan atau eksistensi dari roh-roh jahat atau setan. Atau di sisi lain ada orang yang terlalu tahayul, ya, sedikit-sedikit menghubungkannya dengan roh-roh jahat, sedikit-sedikit menghubungkannya dengan setan begitu. Jadi ini ada dua ekstrim saudara-saudariku yang terkasih. Sebagai orang Kristiani, kita memang percaya bahwa makhluk-makhluk yang tak kelihatan itu, setan, iblis, atau roh-roh jahat itu memang ada. Yang dituntun dari kita saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk selalu sadar bahwa roh-roh jahat atau setan ini sebenarnya selalu menggoda kita untuk semakin jauh dari Allah. Dan jangan dibayangkan saudara-saudariku yang terkasih, setan itu menggoda kita bukan dengan sesuatu yang menakutkan atau mengerikan, tapi setan itu menggoda kita dengan hal-hal yang menggoda, dengan sesuatu yang mengenakkan,
menggairahkan mungkin, sesuatu yang enak untuk dinikmati, sehingga kita kerap kali lalai di dalam buayan tipu muslihat setan. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, lewat bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk apa? Supaya senantiasa mendekatkan diri dengan Sang Sabda itu sendiri, dengan Yesus. Bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Yesus? Ada begitu banyak hal. Lewat perayaan Ekaristi, ketika menerima komuni, kita disatukan dengan Yesus Kristus. Juga kita bisa lewat doa-doa, juga terutama lewat membaca kitab suci. Dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, firman itu juga bisa menjadi daging di dalam diri kita. Lewat apa? Lewat seluruh pola pikir kita, lewat seluruh tindakan kita, lewat kehendak kita. Dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, kalau Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, Yesus sungguh-sungguh menjelma, atau firman itu sungguh-sungguh menjelma di dalam diri kita, maka kita seperti Yesus bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kita bisa dengan wibawa yang besar, punya kekuatan dari Yesus itu, mengalahkan segala tipu muslihat setan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur kita punya Yesus yang begitu besar, yang mengalahkan segala roh-roh jahat, yang bisa mengalahkan kejahatan. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendengarkan Sang Sabda itu, dan mari kita membuat sabda itu menjadi daging lewat tindakan, lewat perkataan, lewat pikiran, lewat seluruh hidup kita. Dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengalahkan kejahatan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua.